Nah, tertekan sekali pitchernya. Kita lihat ini, apa keputusan DKI dalam situasi ini untuk baterainya, untuk pitchernya. Tetapi sudah sangat-sangat tertekan ini ya. Kita lihat selanjutnya nih, gimana nih. Ini replaynya ya. Wow, bolanya masuk ada di tengah itu. Bolanya masuk di tengah. Ini andai kata kameramennya Pak Pok bisa meletakkannya bisa lebih bagus ya, arah bolanya bisa kelihatan atau bola atau strike ini kurang seberapa kelihatan. Kemudian hasil pukulan di outfield kanan kiri yang di line garis itu nggak kelihatan tuh. Jadi kalau lepas nggak kelihatan ya. Oh, bola strike. Kayaknya bola racer ya. Strike tapi berbau ball dan diambil oleh batternya. Strike one. Strike 2, bolanya down ball kalau nggak salah dan ada di dalam. Satu dua isi. Ini kalau sudah potongannya ada mati satu ya. Ini mati satu ya situasinya ya. Bola ball, satu dua isi. Oh, foul ball. Oke, tahan terus. Strike 2, ball one. Tetap kalau bisa arahkan hasil pukulan bola itu ke arah shortstop atau di depannya 7. Ke arah pelari terdepan ya. Ya, betul inside. Strike out ya. Oh. Mati 2 ya. Tadi strike out ya, swing tidak kena tadi. Coach, bola ball, Gulai. Ya, dilempar. Pitcher pertama boleh lempar bola ball karena situasinya dia fine ya. Nah, sekarang percentage nih, apa 50-50. Dia mau lempar ball atau strike, sama-sama pitchernya mau mukul apa enggak nih. Yo, strike dan dipukul. Ini kamera nggak kelihatan lagi nih. Sampai ke outfield. Oh, home run ya, over fence. Ada pelari di 2-3, 3 masuk. Wow, selesai. Ini pitchernya belum diganti ya, DKI. Atau mungkin pitchernya nggak ada lagi mungkin ya. Harusnya dari tadi pada saat skor masih 1-0, 2-0 karena skornya kejadian karena memang karena baterai, harusnya itu sudah menjadi pertimbangan itu. Empat B skornya 6-1. Hanya dalam satu inning terjadi 6-1. Gimana nih pitchernya nih? Apa sih mau diterusin untuk sampai change play baru ganti? Jangan-jangan change play-nya nambah lagi skornya nih sebelum change play. Play ball, mati 2. Strike. Inside ya, strike tapi ada di dalam. No ball, strike one. Oh, it's di dalam lagi, bau ball. Oke, bagus ya, 1-1.
Jadi memang situasi menguntungkan buat pitcher. Catchernya minta bola inside tapi ball. Nah sekarang satu-satu nih, ball one strike one. Apakah masih berani lagi untuk bermain bolanya, melempar di corner-corner atau di ujung-ujung? Oh, strike tuh. Bolanya di bawah, agak ke bawah memang. Jadi memang sesuai dengan harapannya adalah melempar bola yang di sudut, tidak di tengah ya. Sekarang bola strike tuh nih. Extra fine pitcher. Oh ya kan, dilempar bola ball. Batternya mau tidak mau dia harus mengambil bola ini untuk dipukul karena dia dalam keadaan tertekan. Ini pemukul yang tertekan. Karena pitchernya menang. Masih bagus pitchernya sebenarnya ya. Tapi mungkin karena tidak ada pelari di base itu mungkin ya. Masih bisa bermain dengan count of pitch hitungannya, dia menguasai hitungannya dengan benar. Maksudnya dia menang dalam situasinya, selalu dibuat. Selalu menang, tidak tertinggal. Ya. Ball to strike to. Situasi ini pitcher masih menang. Seharusnya diambil ini ya, harusnya bisa tetap berikan, tapi bola yang tersulit susah untuk dikuasai, susah untuk dipukul oleh oleh batternya. Oh, single hit lagi. Bolanya di atas soalnya ya. Coba kita lihat replaynya nih ya, tidak di bawah. Tadi kan di bawah dia swing, nggak kena swing ya. Ini di atas tengah. Lah, di tengah. Mati 2, pelari 1. Sudah kepukul lagi nih. Sebelum terjadi ada run lagi pergantian inning, mumpung situasi mati 2, pelari 1, apa nggak perlu dipertimbangkan lagi nih pitchernya nih, masih diterusin suruh main? Atau jangan-jangan memang ada pitcher lagi ya? Atau diganti apa, saya nggak tahu deh waktu digantinya tadi. Oke, bola ball. Pitch pertama ball. Time out. Nah, DKI time out. Oh bukan, runnernya yang time out. Oh, DKI tenang-tenang aja, masih tenang DKI dengan 6 angka skor 16 out strike di corner outside bolanya. 1-1. Situasi mati 2 sudah kemungkinan kecil untuk sacrifice maupun hit and run ya. Oh, swing and the miss. Dia menoleh batternya nih. Bola di tengah padahal tuh, tapi memang bolanya mungkin lompat juga tadi tuh kalau nggak salah ya. Ada toughnya tadi. Tapi coba kalau dilihat mungkin masih kena ini. 2-2, pitcher menang. Kita lihat ini. Ayo selesaikan ya, harus set play. Oh, stealing. Terlambat. Catcher timingnya melempar bola ke second base, ke shortstop, dan shortstop di second base terlambat. Mungkin karena tidak menyangka dalam keadaan situasi mati 2, strike 2, dan stealing. Pelari di 2, mati 2. Situasi 2-2, ball 2, strike 2. Apa yang dilakukan ini? Pitcher masih situasi menang. Wes, dipukul lagi ke belakang. Mati 2. Oke, out. Change play, skor 6. Ya, bolanya dipukul ke atas. Ada kata didorong. Ya, swing up ya, di ke atas. Change play dalam keadaan 1-6 untuk Lampung ya. Nah, sedikit saya memberikan sedikit ulasan juga di sini bahwa itulah permainan. Jadi pada saat bermain itu ada hitungan-hitungan yang harus difahami oleh para pemain. Pitcher catcher itu punya hitungan dalam melempar bola, namanya count of pitch. Jadi ada namanya fine, extra fine, percentage, dan vulnerable. Nah, apa yang disebut fine?
apa yang disebut extra fine, apa yang disebut percentage 50-50, apa yang disebut dengan vulnerable, penuh dengan masalah. Ini ada jumlah angka hitungan, ada countnya. Ini semua better maupun pitcher catcher harus paham akan ini, karena ini basic fundamental untuk bermain. Kalau tidak akan paham hitungan, ya mungkin bermainnya akan bisa lebih dikuasai oleh mereka yang bisa berhitung. Karena begini, apapun ceritanya, mereka mau katakan, ada berkata improve atau kreatif di tengah permainan ya, dalam situasi tertentu harusnya extra fine-nya baterai atau fine-nya baterai, tapi masih bisa dilakukan dalam situasi mati 1, pelari ada di 2 untuk melakukan sacrifice ban, atau pelari 1 sacrifice ban. Bisa, semua, tidak ada yang tidak bisa, semua bisa dilakukan. Cuman persentase keberhasilannya kecil. Kenapa begitu? Karena kalau dilakukan sacrifice ban yang ternyata memang bunuh diri, contoh tadi kasusnya pelari di 2 dalam keadaan mati 1 melakukan sacrifice ban, dalam keadaan pitcher mungkin menang, strike 2 no ball, sacrifice ban mungkin enggak. Ada kata tidak mungkin, kurang pas juga, mungkin dilakukan, tetapi persentase yang dilihat berapa persen dia bisa hidup. 99% better runner atau pemukul akan mati, maka akan terjadi mati 2. Pelari masuk, andai kata pelari pun sampai di 3, tapi situasi sudah mati 2. Nah, berarti persentase ini menguntungkan tidak kalau itu diambil pada saat posisi menyerang. Nah, ini yang disebut count of pitch, hitungan-hitungan yang harus dipahami oleh para pemain, apalagi pelatih. Nah, ini yang kadang-kadang hal ini mungkin dianggap sepele ya. Mungkin sering terjadi hal-hal yang di luar perhitungan dengan hitungan ini terus berhasil. Ya, itu semua bisa terjadi karena faktornya banyak. Ada bisa error, dari pitcher salah melempar, mungkin fieldernya salah menangkap, fieldernya mungkin salah melempar, ya kan? Atau fieldernya, penjaganya mungkin yang start dari wing kalau itu sacrifice terlambat, atau mungkin hal-hal yang lain. Tetapi secara basic sebenarnya hitungannya 99% pemukul atau better runner itu sudah pasti mati. Nah, seharusnya itulah yang dilakukan oleh fielder, oleh penjaga. Mau tidak mau pelari itu masuk maju sampai ke 3, tetapi tetap harus ada mati 1. Karena apa? Dia sudah berkorban memang untuk dibunuh, menjadi sacrifice, menjadi sacrifice. Dia sudah betul-betul berkorban dia di situ. Tapi andai kata dia bisa berhasil dan pelari bisa maju, itu yang menjadi pertanyaan. Apalagi situasinya pitcher menang, ball 1 to strike, mati 1, itu seharusnya harus bisa mati. Nah, kalau sampai dia berhasil, pelari yang masuk di base dan pelari sampai di 3, maka situasi dibalik. Persentase terkecil dia berhasil, dia menjadi berhasil, itu berarti kesalahannya ada di mana. Itu bisa dicari. Bukan siapa yang salah, ada di mana kesalahannya. Mungkin satu ini gini ya, kita bisa bahas. Karena sudah jelas sekali bahwa Lampung bisa sampai dengan 6. Dan akhirnya kalau nggak salah itu skor menjadi 7-1 untuk kemenangan Lampung, dan Lampung mendapatkan medali emas. Terima kasih banyak sudah mengikuti reaksi nonton Lampung ini. Mungkin kalau kita bahas ini berikutnya terlalu panjang ya, waktunya pendek. Cuman kita bahas kenapa sih bisa terjadi dan apa sih yang membuat terjadi. Mungkin sama-sama bisa saling mengevaluasi, saling melihat, saling menganalisa. Saya mungkin banyak salahnya atau banyak kurangnya, tolong dikoreksi. Tapi yang jelas catatan saya tadi dalam game ini adalah baterai dalam keadaan tertekan, baterai satu tertinggal. Baterainya Lampung jauh lebih siap, baterainya Lampung jauh lebih bisa menguasai situasi pada saat defense. Nah, inilah karena kita bahas mulai dari sisi catcher ya, karena saya mantan pemain catcher, jadi inilah sebenarnya yang harus menjadi perhatian. Catatan paling pentingnya, kenapa tidak ada pergantian pitcher pada saat si pitcher masih tertekan tapi skor belum jauh. Atau mungkin sudah diganti, saya nggak lihat karena ini potongan-potongan ya. Deskripsinya kalau penuhnya nonton di deskripsi, nanti linknya bisa dilihat. Terima kasih banyak. Kita akan bahas lagi, terutama untuk count of pitch tadi itu nanti kita akan bahas khusus. Saya coba nanti akan membang aja para pitcher, contoh pitcher-pitcher yang seangkatan saya lama, mungkin Koko, Ikar Rokrasono, Tony Pratono, mungkin Anto dari Bandung. Saya coba kontak nanti. Kita coba nanti dengan pitcher-pitcher lain, ada Vicky Ferrari, ada mungkin siapa lagi yang ada di masih bisa kontak kita, saya bisa kontak di lapangan. Kita akan bahas penting tidaknya count of pitch untuk sebuah permainan, terutama di dalam menjadi defender, menjadi penjaga.
pada situasi defense. Karena apa? Kalau kita melihat DKI tadi, situasi di inning itu mereka sangat tertekan. Dari hitungan-hitungannya mereka selalu tertinggal. Dan begitu hitungannya mereka sudah masuk, mereka bolanya bisa dipukul. Berarti mungkin karena tertinggal dan karena sudah tertinggal banyak, sehingga tekanan-tekanan itu membuat hasil lemparan tidak seberapa bagus seperti pada saat latihan. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, kita bahas lebih jauh lagi. Saya butuh komentarnya. Jangan lupa komen, jangan lupa kritik, saran, dan masukan. Mungkin ada kesalahan karena nontonnya juga ini cepat, panjang waktunya harus dipotong-potong. Kita tunggu semuanya di kolom komentar, dan kita akan ketemu di reaksian yang berikutnya. Mungkin kita akan bahas selain pitcher, catcher, kita akan bahas batter. Sampai ketemu. Line up.